Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dimanapun dan kapanpun, bersama dengan keluarga, semoga semuanya diberikan keberkahan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, kelimpahan, kesejahteraan, kesehatan, diberikan keberuntungan di dunia sampai di akhirat, dianugerahi oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan oleh Allah dzurriyyah yang thayyibah, putra putri yang soleh dan solihah, harta yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, ziarah Makkah wal Madinah, selamat di dunia hatta akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kami akan menyampaikan terima kasih atas segala saran dan kritikan dari para pemirsa dan pendengar sekalian dari manapun, baik yang pro dan kontra dengan kami. Semuanya sangat kami hargai. Tidak ada yang kami benci sedikit pun atau satu orang pun. Termasuk diantaranya adalah yang mengingatkan kami tentang lagu Kolam Susu yang menyanyikan dan menciptakan adalah grup Plus, ya. Begitu juga ada seorang santri yang mengingatkan kami tentang Ar-Rabi'ah Asyara Asyukru, ya, syukur tentang hubbul waton minal iman. Terima kasih, semoga menjadi amalan sholihan yang makbulan panjenengan semua. Jadi kami tidak menutup diri untuk tidak menerima kritik, alias masih tetap menerima kritik dan saran. Karena prinsip dari channel ini adalah pengetahuan agama yang terupdate. Jadi tidak ada kata-kata titik finish, semua kitab kuning itu terus finish mentok, habis, itu tidak ada. Semuanya pasti tetap akan ada perubahan, penambahan, dan pengurangan. Karena semua ilmu pengetahuan itu sifatnya adalah dinamis seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Oleh sebab itu pro dan kontra selamanya akan tetap ada. Kok seandainya Rasulullah SAW hidup sekarang ini, beliau mempunyai channel YouTube, mempunyai Instagram, Facebook, ya, dan lain-lain, pasti banyak yang mengkritiknya juga. Itu sekelas Rasulullah SAW. Dulu aja belum ada IG, belum ada Facebook, belum ada YouTube, banyak yang benci dengan Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia, khatamun anbiya wal mursalin. Oleh sebab itu kita tetap menerima kritik dan saran dari siapapun. Kalau itu saran baik yang berniat membangun bersama, maka apa salahnya? Namun di antara usulan para subscriber kami masih tertunda untuk kami bahas, ya, tema-tema usulan beliau-beliau, ya insya Allah kedepannya tetap akan kita sampaikan, akan kita ulas, ya, amanah dari panjenengan semua tersebut. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, insya Allah tanggal 25 sampai tanggal 27 bulan ini yang akan datang, saya juga diundang untuk datang ke Ponpes Masroatul Muhtajin, ya, Komplek Kesultanan Banten, nomor 12, samping Pasarian Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya diundang juga, tapi insya Allah coba saya ajukan dulu cuti, apakah bisa, karena kalau dari Surabaya yang pasti Kamisnya harus sudah persiapan. Sekali lagi saya ini masih terikat dengan kesepakatan kerja, ya, belum pensiun saya ini, jadi untuk kemana-mana itu masih ada
TTD, ACC dari atasan saya. Tapi insya Allah walaupun nanti seandainya saya tidak bisa hadir, tetap mendukung acara tersebut. Di antara agenda dalam acara tersebut adalah silaturahim dan bedah silsilah nasab Wali Songo dan Maulana Sayyid Jamaluddin Akbar. Insya Allah Kiai Haji Maduddin Usman juga akan rawuh karena beliau dekat lokasinya dengan acara tersebut diselenggarakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memesan kepada umatnya dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib maksudnya. Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib maksudnya. Ada riwayat hadis, Kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi. Berarti tiga hal yang dipesan dalam Nabi. Kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Ahli bait, itrah, semuanya kesimpulannya diarahkan ke para habib atau habaib. Padahal belum jelas, masih jumbuh, masih syubhat, tasyabuh antara apakah benar para Habib Alawi itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Padahal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Kalau sudah masuk dalam ranah mustabihat, maka lebih baik tinggalkan saja, tidak usah dipercaya. Jangan percaya lagi kepada habaib bahwa habaib Alawi itu adalah dzurriyyah Nabi, daripada terjun dalam masalah yang meragukan. Aman kita, kecuali mereka tidak mengaku sebagai cucu Nabi, ahli bait Nabi. Beda lagi urusannya, kita anggap sebagai alim ulama. Kita tetap objektif, adil dalam menghormati mereka, menempatkan mereka selayaknya al-ulama warasatul anbiya. Tetapi mereka sudah benar-benar berkoar-koar mengaku sebagai ahli bait Nabi yang suci, sebagai cucu Nabi. Dengan senjata mereka seperti itu mencoba menghilangkan akal sehat umat Islam yang ada. Kesadaran berpikir secara luas dan bebas dihambatnya, ditarik untuk hanya percaya kepada alam bawah sadar saja. Tidak menggunakan akal sehat umat manusia. Hak asasi manusia untuk berpikir bebas dan luas ditolaknya, dipaksakannya untuk mengakui bahwa saya ini harus dihormati, saya ini darah Nabi, saya ini cucu Nabi, saya ini ahlul bait Nabi. Padahal tidak terbukti. Tidak hanya tidak terbukti masalah benar atau tidaknya dzurriyyah Nabi, tetapi juga mulai mengotak-atik hadis-hadis Nabi, mencampur adukkan dengan mimpi-mimpi, ditafsiri sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jika ada yang mengkritisinya, mereka menolak, tidak mau menerima kebenaran dari selain golongannya, menutup diri dan golongannya dari golongan di luar kalangannya sendiri.
para ulama dari luar Nusantara. Ada yang mendukung keabsahan nasab Alawi nyambung dengan Dzurriyyah Nabi. Tapi mereka tidak tahu kondisi seperti apa sebenarnya yang ada di dalam rumah umat Islam Nusantara Indonesia Raya ini. Di luar Indonesia ini tidak tahu seperti apa sepak terjang kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kalau hanya sekedar masih berkutat masalah silsilah nasab, sah dan tidak sah. Orang itu sekarang ini sama-sama cerdas dan sama-sama pintar pandainya. Otak-atik, gatok-matok. Saya bawakan kitab berapapun, kalau tidak percaya ya tidak percaya, tetap tidak percaya. Saya bawakan satu kitab saja, kalau percaya ya percaya. Semuanya adalah hidayah Allah, tapi tetap harus diusahakan ya, melalui penyampaian data referensi yang benar. Karena saking pinternya orang bisa membuat hukum yang aslinya itu haram bisa jadi halal. Yang aslinya halal bisa jadi haram. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, makan daging babi, sate babi itu bisa halal. Asalkan satu tidak tahu kalau itu daging babi. Atau dalam kondisi daruri. Ad-darurat tubihul mahdurat. Atau dalam kondisi tidak ada makanan selain daging babi itu. Yang ada cuma itu ya, maka boleh dipangan. Ya. Asalkan jangan bagin, tidak boleh berlebihan, cukup untuk bisa kenyang, bertahan hidup saja. Makan daging babi bisa boleh. Saking pintarnya orang membuat hukum, padahal jelas. Makan daging babi secara ikhtiari, normal, yaitu haram. Tapi dengan alasan tertentu, ya bisa halal. Makan nasi bisa haram. Karena nasi dihasilkan dari beli uang. Dengan beli, memakai uang. Uang dari mana? Dari hasil korupsi, mencuri, membegal, merampok, mendalimi hak orang lain. Ya maka nasi itu kalau dimakan jadinya haram. Karena dihasilkan dari hal yang melanggar aturan. Sama seperti sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan ikut keterkaitan hukumnya. Sama dengan kalau istilah ushul fiqh itu malayatim wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang berhubungan dengan wajib, maka dia pun ikut menjadi wajib hukumnya. Ini ketika saya menyampaikan kebenaran dengan mendukung Kiai Haji Maduddin Utsman, itu banyak orang yang menyudutkan saya, menuduh saya sebagai Wahabi yang menyamar. Saya ini dituduh sebagai Wahabi yang menyamar. Wah, tidak suka dengan ziarah, tidak suka dengan sholawat. Nah, dituduh yang macam-macam. Ya, semoga saja Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya mendoakan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, pribumi sama-sama umat Islam Indonesia dari suku bangsa manapun, ya. Karena mereka belum tahu, bukan tidak tahu, belum tahu. Semoga Engkau berikan hidayah semua, ya Allah. Karena apa? Yang dilakukan oleh seorang Kiai Haji Maduddin yang saya lakukan dan teman-teman yang lain itu bukan untuk siapa-siapa. Bukan karena apa-apa dan karena siapa. Hanya lillahi ta'ala. Tidak karena iri dan dengki. Karena tidak laku di pasaran atau apa. Tidak. Seandainya nanti yang laku di pasaran, yang ceramah, silahkan ceramah. Semua kiai-kiai lulusan pondok-pondok pesantren, kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, semuanya. Saya nggak laku, nggak masalah.
Tidak apa-apa. Tidak masalah cari uang, jabatan, harta tahta dan wanita, tidak. Bukan orientasi saya. Bukan tendensi saya untuk itu. Jadi bila ini saya tarik ke sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya sekedar perumpamaan, permisalan. Saya jadikan sebagai metafor, ya, perumpamaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, waman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah imaduddin. Barang siapa menjalankan, menegakkan, melakukan, maka dia benar-benar telah membangun, ya, rumah agamanya. Dan sebaliknya, meninggalkan berarti merobohkan rumah itu. Sudah cukup banyak, ya, tidak hanya saya yang menyampaikan untuk mengingatkan panjenengan semua, khususnya dan umumnya umat Islam yang ada di Indonesia untuk bangkit bersama, sadar diri. Abad ini Nusantara sepreng, kebangkitan Muslim Nusantara untuk bangkit dari penindasan, penjajahan dan perbudakan. Ya. Terserah mau dinilai apa, pemotongan budak itu buktinya banyak sudah. Buktinya banyak. Saya mengatakan seperti ini karena ada bukti. Karena kalau tidak ada bukti, nggak bisa. Jangan diterima. Mulai dikemas lagi, terstruktur masif, ya, ceramah-ceramah untuk membodohi umat Islam ini. Kapan mereka berhenti? Tidak akan pernah berhenti mereka sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidayah itu juga harus diusahakan melalui penyampaian. Kalau tidak ada yang menyampaikan peringatan seperti ini, maka ya sama aja kita tidak mau berusaha. Ini kan bagian daripada usaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah juga, ya, dengan usaha. Dia keliling menyampaikan ke keluarga, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Lalu mengirim surat ke raja-raja terdekat, ya, supaya mendukung perjuangan Rasulullah. Semuanya perlu perjuangan. Semoga bisa dimengerti dan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.